Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hidup ini Allah ciptakan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Segala fasilitas, segala benda yang indah-indah di muka bumi ini, atau peristiwa-peristiwa yang melukai hati, yang menyayat sehingga darah itu harus mengucur dengan deras dari jantung kita, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah, ujian untuk kalian, dan kepada kami kalian kelak akan kembali. Ada banyak fitnah di muka bumi ini. Ada fitnah kemiskinan, ada fitnah kekayaan, ada fitnah harta, ada fitnah anak, ada peperangan, ada gempa, ada banjir, ada perampokan, ada kebakaran, dan berbagai macam fitnah lainnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ma taraktu ba'di finnas fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku tidak meninggalkan setelahku di tengah-tengah manusia sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih membahayakan atas kaum laki-laki daripada wanita. Di antara semua fitnah yang ada, ternyata yang paling dahsyat buat kaum laki-laki adalah wanita. Para wanita harus faham bahwa dirinya adalah fitnah, ujian. Dia perhiasan yang indah, yang dunia tanpa wujudnya terasa gelap, walaupun mentari terbit dan di langit tidak ada segumpal awan pun. Kedamaian, ketenangan, ketentraman tanpa ada wanita susah untuk didapatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, zuyyina linnas hubbus syahwat. Telah dicintakan kepada manusia hubbus syahwat, cinta kepada syahwat. Syahwat apa? Allah mengatakan minan nisa, dari wanita-wanita. Lanjutan ayat itu mengatakan minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah jadikan wanita termasuk cinta syahwat, dan Allah memulai dengan wanita sebelum menyebutkan emas, perak, kendaraan, pertanian, usaha-usaha,
sebelum fitnahnya anak, sebelum semua fitnah. Kenapa? Subhanallah. Kenapa wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan naqisatu aqlin wa din? Perempuan ini agama dan akalnya kurang. Mungkin sebagian wanita tak suka dengan uraian atau dengan sabda Rasul SAW ini. Tapi kita harus terima. Itu realita. Siapapun punya hak untuk membuktikannya. Bagaimana wanita menjadi fitnah buat kaum laki-laki yang akalnya kurang, agamanya kurang wanita ini? Ternyata membuat laki-laki melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan akal dan agamanya kurang. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Kalau akalnya lengkap, nggak mungkin dia. Berapa banyak laki-laki yang korupsi karena wanita? Na'udzubillah. Akalnya di mana? Berapa banyak laki-laki yang akhirnya durhaka, memutus silaturahimnya gara-gara wanita. Lakukan perbuatan dan tindakan yang memalukan gara-gara wanita. Fitnah wanita maksudnya. Berlomba-lomba mencari dunia, lupa dengan halal dan haram karena fitnah wanita. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini manis rasanya, hijau warnanya, dan Allah menjadikan kalian khalifah di sana supaya Allah melihat bagaimana kerjaan kalian, bagaimana kelakuan kalian di dunia. Fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian dengan dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Awal fitnah di Bani Israel adalah wanita. Kerusakan, kekacauan yang terjadi di Bani Israel, penyebab pertamanya adalah godaan wanita. Di riwayat Imam Ahmad disebutkan perincian tentang kisah Bani Israel. Bagaimana fitnah wanita di sana? Disebutkan imra'atain tawilatain tu'rafan wa imra'atun qasiratun aw imra'atin qasiratin la tu'raf. Ada dua wanita yang tinggi yang orang udah pada tahu, dan ada wanita yang pendek, orang nggak tahu dengan dia. Kalau dia ini pendek, nggak dikenal dia. Fattakhadhat rijlain min khashab. Lalu perempuan ini pasang, kalau hadis sebutkan, kaki dari kayu. Dia pakai sepatu hak tinggi. Dia pendek, dia ingin tinggi. Maka dia pakai itu kaki dari kayu, ya, sepatu yang berhak tinggi, yang itu biasanya dari kayu kan, sehingga dia tampak tinggi. Disebutkan wasaghat khataman fahashathu min atyabit tib al-misik. Lalu perempuan ini udah menggunakan pakaian yang panjang, ya, yang kelihatan, supaya nggak kelihatan bahwasanya dia pakai kaki pasangan, sehingga dia tinggi. Kemudian dia buat cincin, yang cincin itu berlobang, yang di situ bisa diisi parfum. Maka dia kasih di dalamnya itu parfum yang wangi dari misik. Kemudian dikasih tutup. Fa idza marrat bil mala' aw bil majlis,
apabila dia, ini perempuan yang pendek, yang gak ketahuan kalau dia pendek, kalau dia melewatin laki-laki yang sedang di pinggir jalan atau di majelis ya, atau di satu tempat, maka perempuan ini membuka parfum itu supaya aromanya tercium. Fafaharihu, maka aroma itu tercium sehingga membuat para lelaki pada memandang dia. Dan itu yang terjadi di masa kini kalau kita lihat. Itu fitnah Bani Israel yang dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata perempuan-perempuan dari kalangan Yahudi, mereka udah bikin seperti itu. Bagaimana dia berpenampilan yang indah, yang wangi, menawan. Tujuannya apa? Agar laki-laki memandang dia. Ini perusak nih. Perempuan-perempuan seperti ini perusak generasi. Laki-laki yang sudah beristri gara-gara perempuan seperti ini. Anak-anak orang yang belum menikah gara-gara perempuan seperti ini. Dan memang itulah fitnah wanita. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa fitnah perempuan ini bukan hanya perempuan yang di luar rumah. Istri pun fitnah. Bahkan fitnah istri ini termasuk besar buat kaum laki-laki. Karena dia senantiasa bersama dia. Dan bicara fitnah wanita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Mungkin perlu dibaca jemaah. Coba dibaca firman Allah Azza wa Jalla di surah At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Seperti itu wanita. Anak-anak ya, menjadi musuh buat suami ya. Tentunya tidak semua. Ada sebagian. Al-Fudail bin Iyad, seorang alim ulama yang hidup sederhana, bahkan miskin. Pada suatu hari, dia mendapatkan kiriman, hadiah dari para khalifah. Dia dapat uang sebesar 10.000 dirham. 10.000 dirham. 10.000 dirham nih, kalau buat beli kambing, dapat 100 ekor. Ya kira-kira 100 jutaan. Kalau harga kambing 1 juta. Ketika dapat duit itu, dibalikin sama dia. Nggak mau Al-Fudail bin Iyad. Udah tua Fudail bin Iyad. Akhirnya istrinya marah kepada suaminya. Apa kata istrinya? Taruddu 10,000 wa ma indana qutu yaumina. Engkau balikin 10.000. Sedangkan kita nih makanan hari ini nggak punya. Fudail bin Iyad tahu sama istrinya. Dia mengatakan, mathali wa mathalukum ka qaumin laha baqaratun yahruthuna 'alaiha.
Permisalanku dengan kalian ini seperti seseorang, satu kaum yang memiliki seekor kambing betina yang digunakan untuk membajak sawahnya. Ketika sudah tua disembelih. Wa kadza antum. Begitu pula kalian. Aradtum dzabhi ala kibari sinni. Kalian mau nyembelih aku dalam kondisi aku sudah tua renta kayak gini. Mutujuan qabla an tadhhabu fudailan. Kalau Fudail kalian mati kelaparan aja lebih baik sebelum kalian menyembelih Fudail. Tapi tidak semua selamat dari fitnah ini. Haibati fillah. Apa yang menyebabkan lelaki itu mudah tergoda dengan wanita? Kok bisa si wanita begitu menggoda? Lebih daripada godaan harta. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Dia sudah aurat perempuan itu. Sesuatu yang harus ditutupin, yang harus dijaga. Lalu kata Nabi SAW, فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ. Kalau keluar, istashrafah syaitan. Subhanallah, anak tadi berusaha untuk memahami apa sih makna istashrafah syaitan. Disebutkan syaitan ini ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, syaitan itu langsung memandang. Seperti ini. Dia lihat ya, ada yang keluar nih. Masya Allah. Oh Masya Allah udah keluar nih. Dia lihat-lihat. Kenapa? Karena syaitan punya sarana untuk menggoda kaum laki-laki. Artinya perempuan ini memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Maka syaitan kalau perempuan keluar langsung disambut sama syaitan. Dia akan godain laki-laki dengan wanita ini karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh syaitan. Baik itu syaitan manusia atau syaitan dari bangsa jin. Syaitan manusia sama. Kalau ada perempuan keluar, dia akan memanfaatkan. Ketika di rumah nggak bisa dia, maka ditungguin keluar sama dia. Dibawa keluar pakai mobilnya, di kendaraan umum atau dimanapun. Dan fitnah wanita ini untuk semua kalangan. Jangan dipikir yang sudah umur 70 tahun tidak tergoda dengan wanita. Yang umur 80 tahun, oh udah, nah nggak ada nafsu, nggak ada syahwat, insya Allah nggak bisa digodain sama setan. Setan nggak pernah tidur siang. Dia selalu menggoda manusia selama hayat masih di kandung badan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjumus dalam fitnah perempuan? Syariat Islam. Nih kalau ada orang yang masih fobi dengan kalimat syariat Islam, kau tuh nggak tahu bahwasanya Allah menurunkan syariat ini lebih indah dari semua aturan yang dibuat oleh manusia. Lebih sempurna, lebih menjamin keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kelezatan, kesenangan, kemakmuran, keadilan, itu ada yang di syariat Islam. Kenapa ada yang menentang? Karena nggak tahu. Seperti gelas. Gelas ini airnya bening. Tapi karena dicampurin dengan warna-warni, akhirnya nggak jelas. Tapi ketika disaring kembali, maka kelihatan beningnya syariat Allah ini memberikan kemakmuran buat umat manusia. Syariat Islam berusaha untuk memberikan aturan-aturan yang menyelamatkan kaum laki-laki dan para wanita juga dari fitnah. Contohnya sabda Nabi SAW, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Sekarang laki perempuan dijadiin satu.
kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Maka kita lihat di masjid itu perempuan di belakang. Oh, ini bias gender ini menindas kaum wanita. Bukan, itu memuliakan kaum wanita. Iyyakumud dukhul al-nisa. Jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Waqala Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan itu, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ara'aital hamu. Wahai Rasulullah, gimana kalau ipar yang keluar masuk, gimana? Dia kan masih keluarganya suami. Suaminya nggak ada, dia masuk, keluar masuk, mungkin ngambil sesuatu, betulin sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamu al-maut. Oh, ipar. Maka ipar itu kematian. Seakan-akan Nabi mengisyaratkan kalau ipar yang masuk itu akan mengantarkan kepada matinya agama seseorang. Bahkan bisa mengantarkan kepada kematian orang yang masuk. Karena ketika dia berzina dan dia sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Dilarang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk menjaga kebebasan setiap orang menikmatin keluarganya masing-masing tanpa gangguan yang namanya ada pelakor, ada atau apa namanya seperti itu. Dijaga, nggak boleh masuk-masuk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tidaklah seorang di antara kalian yang berduaan dengan wanita, yang Nabi melarang, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Jangan kalian berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Fa inna syaitana thalithuhuma. Syaitan itu yang ketiga. Makanya kalau kita perhatikan, ketika seorang sebelum menikah, dia menjalin hubungan asmara yang tidak diridhai oleh pencipta, mulai keluar bersama, duduk bersama, makan bersama, yang ketiganya adalah syaitan. Mereka tidak berdua. Syaitan itu berusaha untuk merangkul keduanya supaya berzina. Ketika sudah menikah, syaitan datang lagi, berusaha untuk menarik keduanya. Kalau awalnya dia dari belakang mendorong keduanya untuk berzina, sekarang setan kalau udah menikah dari tengah. Kenapa di tengah? Kan ganggu. Iya, ganggu supaya ini berdua berpisah. Makanya perbuatan yang paling dicintai setan setelah orang menikah adalah perceraian. Sebelum menikah maka zina, karena dia tahu akan merusak nasab, merusak agama seseorang. Nabi SAW membuat aturan. Ketika sholat di masjid, selesai sholat berjamaah, perempuan itu pulang duluan. Laki-laki masih di masjid berzikir, yang perempuan pulang duluan. Dan perempuan sendiri tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Di masjid nih, rumah Allah, nggak dianjurkan. Kalau mereka sholat, yang laki berzikir, perempuan pulang duluan. Supaya tidak terjadi campur baur nantinya ketika keluar masjid. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW melihat di jalan ini, perempuan sama laki jalan berpapasan ya. Yang kadang-kadang mungkin tersenggol pundaknya, badannya tersenggol. Apa kata Nabi SAW? Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq alaikunna bihafatit tariq. Kalian tolong ke samping, kata Nabi SAW. Kalian jangan jalan di tengah. Yang perempuan jalannya ke samping, yang laki di tengah. Sampai diatur seperti itu, jemaah. Demi menjaga agar dunia ini tetap dirahmati Allah Azza wa Jalla. Karena rusaknya Bani Israel, banyaknya terjadi perzinaan, pembunuhan, anak-anak hasil zina yang bermunculan karena perempuan. Maka Nabi SAW sebagai penghulu yang sayang dengan umatnya, beliau berusaha, yang perempuan jalannya ke samping ya, jangan di tengah. Sampai perempuan itu kadang-kala di masa Nabi SAW kalau jalan di samping itu bajunya nempel ke tembok.
dari menjaganya diri mereka. Kalau sekarang laki perempuan jalan bareng, na'udzubillah, berenang bareng. Ahibati fillah, di masa Nabi SAW, Masjid Nabawi itu punya beberapa pintu. Nggak ada pintu khusus buat perempuan. Kalau sekarang kan Masya Allah perempuan dapat pintu khusus, jadi selesai laki nggak lewat sana. Karena di masa Nabi SAW masjidnya nggak besar. Akhirnya Nabi buat aturan lagi. Beliau mengatakan, "Lau tarakna hadzal bab." Katakan laki-laki, kalau bisa kalian tinggalkan pintu ini. Pintu ini biar untuk perempuan. Dan sampai sekarang pintu ini disebut babun nisa di Masjid Nabawi, bab perempuan. Dulu tempat masuknya perempuan, sekarang tinggal namanya doang. Karena masjidnya semakin meluas sehingga perempuan ditempatkan di tempat belakang. Ibnu Umar ketika mendengar Nabi SAW mengatakan itu, maka beliau nggak pernah masuk lewat pintu itu. Walaupun nggak ada perempuan, beliau nggak lewat pintu itu. Udah, pintu itu kata Nabi SAW, kalau kita tinggalkan lebih baik. Maka ditinggalkan Abdullah bin Umar. Untuk apa? Untuk menjaga diri. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di masanya setelah meninggalnya Nabi SAW, melihat kondisi wanita berubah. Yang dulunya pemalu, yang dulunya menjaga diri, akhirnya mereka udah mulai di masa Nabi, di masa Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah mengatakan, andai kata Nabi SAW itu mengetahui atau hidup di masa yang seperti ini, niscaya beliau akan melarang perempuan-perempuan untuk keluar dari rumahnya, untuk berangkat ke masjid mungkin, sebagaimana wanita-wanita Bani Israel dilarang. Karena mereka menggoda. Wanita itu indah. Maka diperintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Masanya berat. Kalau kita lihat sekarang bagaimana musuh-musuh Islam mengeksploitasi wanita, menjual wanita. Perempuan, oh enggak, kita nggak dijual. Di mana dijual? Mana-mana sekarang. Sampai anak pernah melihat di sebuah bar. Bukan anak masuk bar, jemaah. Sebuah hotel. Sebuah hotel, kalau nggak salah di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, Anda masuk lift, ada iklan di situ. Buat perempuan masuk bar itu gratis dan dapat 3 bir gratis. Oh, itu kan memuliakan wanita. Enggak. Mereka mau beli perempuan dengan harga murah. Karena kalau banyak perempuan di bar itu, banyak laki-laki yang datang. Laki-lakinya yang bayar, perempuannya gratis. Mereka mau jual perempuan. Mereka bikin pakaian-pakaian, ya Allah, jemaah. Berbagai macam perhiasan yang menggoda wanita, pakaian yang ketat, ya. Kemudian make up yang begitu menawan, dan cerita-cerita yang merusak juga banyak. Film-film dibuat untuk menggoda. Kita hampir tidak pernah melihat majalah kecuali ada wanita yang menggoda di sana. Koran, lihat koran sebelah kanan biasanya, bagian depan atau sebelah kiri mesti ada wanita. Iklan apa aja? Iklan mobil, iklan motor, iklan belanja, sabun, sampo, mesti ada di situ gambar wanita. Iklannya kulkas. Kenapa sih? Tadi hadisnya udah jelas. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Kalau keluar rumah, setan langsung lihat, oh ini nih, kita punya alat nih, dilihatin sama setan, dimanfaatkan sama setan. Maka keluarnya wanita dari rumah dengan bersolek dan berias,
yang tidak diperbolehkan oleh syariat menjadi faktor yang sangat merusak. Mau tidak mau. Sekarang kalau kita masuk ke toko, ke mall, rumah sakit, pesawat, kereta, hotel, kantor, semuanya mengandung unsur eksploitasi wanita untuk menggoda kaum laki-laki. Semuanya. Kemana kita mau pergi sekarang? Kenapa sih di pesawat pramugari harus pakai kayak gitu? Kenapa harus pakai lipstik yang seperti itu? Harus pakai rok yang terbelah sehingga pahanya kelihatan? Harus pakai baju, dress mungkin yang sebagian dadanya kelihatan? Kenapa sih? Ya supaya menarik. Berarti kau jual perempuan? Enggak dijual perempuannya. Dilelang. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Karena ketika perzinaan merajalela, perselingkuhan di mana-mana, anak-anak SMP, SMA, kuliah sudah pada berzina, maka tinggal nunggu azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita membiarkan perempuan ini terjadi. Allah di surat An-Nur ayat 31 mengatakan wala yubdina zinatahunna. Perempuan itu jangan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ini kata Allah, ini bukan nampakkan perhiasan, seauratnya dia buka. Di surat Al-Ahzab ayat 53 Allah mengatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian minta sesuatu kepada keluarga Nabi SAW, minta dari balik hijab, dari istri-istri Nabi. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 32, fala takhda'na bil qaul. Kalau ngomong, tolong ngomong jangan dilemah lembutkan. Kenapa? Fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karima. Maka nanti akan merasa tamak. Di sini ada resiko orang-orang yang jelek hatinya, yang ada penyakit di hatinya, jadi ingin berzina. Ini ngomong biasa. Gimana sekarang perempuan dengan lagu-lagunya, bernyanyi, sudah suaranya dibikin lembut, auratnya ditampakkan. Mau dibawa kemana bangsa ini? Generasi depan itu mau dibawa kemana? Diajarin apa dengan media yang kita lihat, televisi yang ada? Coba acara-acara yang dibuat sama mereka, mana yang mendidik generasi muda untuk menjadi orang yang bermanfaat buat negeri dan bangsa? Hiburan, 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 hiburan. Kita hidup bukan untuk berhiburan. Kita hidup untuk membangun kehidupan yang lebih nyata dan abadi. Kita harus serius menghadapi semua ini. Hiburan perlu. Yang bolehlah sepekan sekali ada hiburan. Tapi ternyata acara televisi dari pagi sampai sore, sampai malam, semuanya hiburan. Ada yang bermanfaat, Ustaz. Satu. Apa? Ya, ketika diumumkan masuk azan maghrib waktu Jakarta. Alhamdulillah manfaat tuh. Kita jadi waktu sholat. Setelah itu, lanjut lagi. Haibati fillah. Sekarang bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah wanita? Yang wanita juga diperintahkan menutup auratnya, untuk tidak keluar rumah, untuk menjaga pandangannya. Kita bicara yang laki, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan melepas pandanganmu. Fitnah itu ada di luar. Kita berusaha untuk memperkecil fitnah yang ada, tapi di diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan? Anda sebagai seorang laki-laki, maka ya seperti sabda Nabi SAW, la tudbi'in nadhrah an-nadhrah. Jangan diikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhir. Bagimu yang pertama, yang selanjutnya bukan.
Maksudnya yang pertama bagimu adalah pandangan yang tidak sengaja. Nggak sengaja lihat perempuan, ya sudah, palingkan pandangannya. Ini adalah istilahnya itu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif itu lebih baik daripada harus pengobatan nanti. Orang kalau sudah menjaga diri agar tidak terkena kanker, alhamdulillah bagus. Tapi udah kena kanker, habis sudah. Naik tuh stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Makanya udah kasih tahu rokok ini menyebabkan kanker. Jaga jangan ngerokok. Kalau kau tetap ngerokok, rusak nanti. Kau nggak kasihan sama dirimu sendiri. Maka menjaga lebih utama daripada mengobatin. Begitu pula dengan wanita. Ketika kita nggak ngelihat, subhanallah jemaah, kenapa orang buta itu tidak terfitnah dengan wanita lewat matanya? Karena nggak pernah ngelihat, dia nggak tahu kayak apa tuh perempuan. Dan kita pun ketika tidak melihat, ada di ruangan ini umpamanya, ada perempuan lewat di luar sini, bolak-balik dia perempuan. Mungkin perempuan itu dengan rok yang seksi, ya lewat. Karena Anda nggak kelihatan, nggak tergoda Anda. Maka kalau kita lihat teman-teman di Australia, Masya Allah. Kalau di musim dingin, kata teman-teman, Masya Allah Ustaz. Kalau musim dingin, tertutup rapat. Sampai jarinya nggak kelihatan. Wajahnya tinggal sedikit yang kelihatan. Maka tatkala itu biasanya fitnah berkurang. Tapi kan apakah kita menunggu masa itu? Ya, kadang-kala kita perlu menciptakan masa seperti itu. Cari tempat yang kita tidak terfitnah dengan wanita. Dan ada seorang soleh yang mengatakan kepada anaknya, ya bunayya imshi wara al-asad wal aswad wal usud. Imshi wara al-asad wal usud wala tamshi wara amra'ah. Wahai ananda, berjalanlah engkau di belakang singa, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Jalan di belakang singa, ada singa, jalan di belakangnya nggak apa-apa. Insya Allah kau nggak akan tergoda, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Ya Allah Ustaz, masa seperti itu perempuan Ustaz? Betul. Jadi istilah di barat mengatakan ladies first. Perempuan suruh jalan dulu, nggak berlaku dalam Islam. Perempuan kalau berjalan, engkau ngelihat dia. Perempuan itu dari belakang, dari depan dan belakang menggoda. Tapi ketika engkau berjalan di depannya, selesai. Engkau nggak akan tergoda kemana? Dia di belakang, nggak kelihatan ada. Maka berjalanlah di belakang singa. Tapi jangan berjalan di belakang wanita. Karena pandangan mata itu seperti anak panah yang beracun, kata Nabi SAW. Kalau sudah masuk, biasanya akan merusak sampai ke jantung. Dan membuatnya berpikir, akhirnya mengantarkannya kepada perzinaan. Bagaimana para salafus soleh menundukkan pandangannya? Ar-Rabi', Sufyan bercerita tentang Ar-Rabi'. Dia mengatakan, kana Rabi' yaghuddu basarahu. Rabi' itu menundukkan pandangannya, famar bihi niswah. Tahu-tahu perempuan lewat. Maka Rabi' itu menundukkan pandangannya sampai seperti orang buta. Akhirnya wanita-wanita itu berpikir dia ini buta. Mereka mengatakan, ya Allah, na'udzubillah dari buta, na'udzubillah dari akhirnya tinggal. Padahal dia nggak buta. Dia sedang menundukkan pandangannya. Hasan bin Abi Sinan. Disebutkan Hasan bin Abi Sinan ini berangkat sholat id. Biasanya sholat id banyak perempuan-perempuan memang keluar juga melaksanakan sholat id. Ketika pulang, ada yang mengatakan kepada dia, ya Aba Abdullah, ma ra'ayna idan akthar nisa'an minhu. Kita nggak pernah melihat lebaran seperti ini. Yang paling banyak perempuannya kayaknya sekarang ini. Banyak perempuan yang pada sholat. Memang hal itu menakjubkan. Perempuan banyak sekali yang
berangkat ke masjid untuk sholat id. Ketika pulang, dia berjumpa dengan istrinya. Lalu perempuan itu mengatakan, kam min imra'atin hasanatin qad nazartal yawm. Berapa banyak wanita cantik hari ini yang kamu lihatnya. Diam, Hasan tidak jawab. Perempuan ini kadang-kadang nggak perlu dijawab. Kalau nggak nanti ribut. Diam, terus ngomong kayak gitu. Insya Allah bisa cuci mata kau hari ini. Banyak perempuan-perempuan yang bening-bening yang kau lihat. Akhirnya Robi nggak kuat sama istrinya mengatakan, qala waihaki ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indiki hatta raja'tu ilaiki. Waihaki, kau tahu, sejak aku keluar dari rumah sampai pulang ke sini, aku tidak melihat kecuali kepada jari jempolku ini. Artinya dia menundukkan pandangannya melihat kepada jarinya. Karena jamaah, kalau sudah memandang, jadi penyakit akhirnya. Kemudian cara yang kedua, apabila seorang lelaki melihat sesuatu yang menakjubkan, pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Maka di sini di rumahnya harus ada istri. Kalau punya rumah, sudah. Hasratnya itu hendaklah dia salurkan kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitan. Laki dan perempuan ini tukbil dari arah depan dalam gambaran setan, dari arah belakang dalam gambaran setan. Dia menggoda dia dengan tubuh dia. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kalau seseorang di antara kalian melihat perempuan yang membangkitkan hasratnya, falyati ahlahu, hendaklah pulang ke keluarganya, ke istrinya. Karena itu akan fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Ketika sudah disalurkan hasratnya, selesai sudah. Itu kalau lihat pandang, kalau melihat langsung pulang. Tapi kadang-kadang di rumah nggak ada istrinya. Istrinya sibuk masak, suaminya pulang, mau ngapain ke sini? Kalau ngelihat suaminya pulang tidak di waktu biasanya, ada perlunya dia. Lihat suaminya pulang, langsung siap-siap pakai parfumnya. Ya musuh, ahlan usahlan bang, fadl bang, ingin minum apa? Kalau dia pulang tidak di waktunya pulang, biasanya ada sesuatu. Gimana yang belum menikah? Yang belum menikah ya sabar, sholat, puasa, insya Allah itu akan meredam syahwatnya. Yang ketiga, jangan datang ke tempat-tempat fitnah, tempat-tempat banyak perempuan. Di Indonesia nih kita lihat ada banyak acara, mungkin di luar juga sama di Australia, di Sydney mungkin ada daerah-daerah yang memang akhirnya tempat fitnah tersebut. Banyak perempuan yang tidak berhijab, banyak perempuan yang pakai pakaian yang mini. Kadang-kala di mall, kadang-kala di pinggir pantai, kadang-kala ada acara Car Free Day mungkin. Di beberapa tempat ada tempat senam ya, perempuan dengan pakaian yang ketat, dia goyang-goyang ke sana. Jangan datang ke tempat itu. Karena ada pemuda yang kata, Ustaz, ana udah puasa sunnah Ustaz, tapi kok fitnah, godaan syahwatnya belum mati. Datang ke tempat itu masalahnya. Maka hindari tempat-tempat fitnah itu. Pergi, menjauh. Insya Allah kau akan selamat. Kemudian yang keempat, kalau ada perempuan yang godain, hendaklah laki-laki ini tidak menoleh. Jangan menoleh. Jangan digubris, jangan diladenin. Kadangkala via handphone ngobrol dulu ya, ini laki-laki kadangkala nggak usah dia curhat ini itu macam-macam. Kalau sudah mulai menjurus ke sesuatu yang kayaknya nggak bagus, matikan handphonenya, blokir nomornya, selesai. Insya Allah kau selamat. Jurej, ketika ada wanita yang datang menggoda dia, tinggal sama jurej. Nggak dihawil, nggak diladenin, dan alhamdulillah itu menyebabkan Junaid selamat dari godaan perempuan tersebut. Tapi kadang-kala laki-laki ini ya udah imannya lemah, dia ladenin tuh perempuan sehingga dia terjerumus kepada perzinaan. Kemudian yang kelima jamaah,
Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ketahuilah bahwa zina mata itu akhirnya nanti kepada zina yang benaran, yang menyebabkan pelakunya akan terlaknat, yang menyebabkan pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang menjijikkan, dilemparin batu sampai mati. Itu azab di dunia. Sedangkan azab di akhirat, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya laki-laki perempuan itu akan dibakar dalam tungku, dalam kondisi telanjang dibakar, ketika panas mereka naik ke atas tapi nggak bisa keluar. Terus masuk, turun lagi, naik lagi ke atas, nggak bisa keluar. Dan na'udzubillah, orang yang berzina sekali, kalau nggak segera bertobat, balik lagi dia berzina. Mungkin kau mengatakan, enggak, insya Allah aku udah tobat. Biasanya ada panggilan-panggilan untuk mengulangi zina itu. Maka seorang itu berpikir bahwasanya dosa zina ini adalah dosa yang besar. Laki-laki yang berzina di luar rumahnya, na'udzubillah, mungkin istrinya dizinain orang di rumahnya gratis. Engkau merusak orang, kau berzina dengan anaknya orang, dengan ibunya orang, dan bisa jadi ibumu, anakmu, adikmu Allah tidak akan jaga. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Dan balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kalau kita tidak godain anak orang, kita jagain anaknya orang, insya Allah anak kita akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita akan buka sesi pertanyaan yang agak panjang. Kami persilahkan kepada teman-teman yang sudah siap di sana. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita saat keluar rumah memakai perhiasan yang umum digunakan seperti cincin kawin atau gelang yang tidak terlalu berlebihan ukurannya, atau jam tangan? Apakah dibolehkan, Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, ada perhiasan buat wanita yang memang nampak. Perempuan itu tidak boleh menampakkan perhiasannya. Tapi memang ada yang kata Allah SWT, illa ma dhahara minha, kecuali memang perhiasan yang nampak, nggak bisa disembunyikan. Apa yang tidak bisa disembunyikan? Ini menurut pendapat yang rajih, tangan perempuan dan wajahnya bukan aurat. Tapi kalau dia pakai cadar akan lebih mulia buat dia. Maka kalau tadi ditanyakan pakai cincin, maka boleh dia pakai cincin. Karena memang itu yang nampak di diri dia. Tapi kalau gelang, boleh pakai gelang, tapi bukan untuk ditampakkan. Pakai jam silahkan. Tapi kalau akhirnya harus menyingkap lengannya supaya kelihatan gelangnya, itu nggak boleh. Karena ada perempuan yang pakai baju itu, nah ini harus hati-hati. Nggak semua pakaian kadang-kala ada kancingnya. Terkadang ketika dia angkat akan nampak. Maka berusaha kalau mau pakai gelang nggak apa-apa, tapi bukan untuk ditunjukkan. Ada perempuan yang pakai kalung. Kalung itu tempatnya di dalam, di leher apa, di luar jilbab. Jadi ada perempuan Masya Allah, karena ingin tampil supaya kelihatan cantik dia, dan dia tahu dia sudah pakai jilbab, bagaimana supaya orang tahu dengan perhiasan dia, perhiasannya dipakai di luarnya. Padahal Allah kata, la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Subhanallah jemaah. Dulu di masa Nabi SAW itu, perempuan itu pakai khal-khal. Khal-khal itu gelang rantai yang ada di kaki. Tertutup mereka, tapi mereka ingin orang lain tahu kalau dia punya itu. Dia kadang-kadang pukul ketika berjalan itu supaya berbunyi. Itu dilarang. Kalau sekarang memang ditaruh di luar supaya kelihatan orang. Jadi kalau tadi mau pakai jam memang untuk kebutuhan dia melihat ya. Kemudian kalau dia mau pakai gelang, yang penting gelang itu tidak nampak, karena tempatnya gelang itu ada di lengan yang masih masuk
aurat. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Oke. Barakallahu fiik Ustaz, kami dari Brisbane. Iya, pertanyaannya mengenai hijab, memakai jilbab itu kan sebagai perlindungan terhadap wanita. Bagaimana wacana sekarang yang menganggap bahwa wanita yang memakai jilbab atau sudah tertutup pun masih diperkosa, atau anak kecil itu terjadi pelecehan seksual. Jadi istilahnya itu dibilang bahwa memakai jilbab itu pun tidak menjamin perlindungan terhadap wanita. Bagaimana menjawab syubhat yang seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Bicara syubhat ya. Ana baca sebuah tulisan di Inggris. Iya, di Inggris. Di sebuah majalah atau di koran ya. Ini waktu yang lama sebenarnya. Anda lihat itu tulisan lama. Bagaimana kepolisian Inggris memberikan arahan kepada perempuan-perempuan, karena di sana banyak terjadi pemerkosaan ya, macam-macam, digodain laki-laki. Maka diberi arahan di sana. Yang pertama, arahannya supaya mereka pakai baju yang tertutup, yang sopan. Ini karena mereka bukan muslim. Pakai baju yang tidak menggoda, sebutkan. Kemudian yang kedua, menghindari tempat-tempat yang sepi. Yang ketiga, kata dia, kalau ada laki yang mengikutin dia, berusaha dia untuk nyebrang jalan sana, nyebrang lagi. Kelihatan kalau dia masih mengikutin, maka berarti dia mau berbuat jahat kepada perempuan ini. Maka dia minta tolong kepada kepolisian, kepada pihak yang berwajib. Subhanallah, yang pertama ditulis oleh koran Inggris, arahan dari pemerintah Inggris pada waktu itu agar wanita berpakaian sopan. Jadi kalau bicara wanita tetap diperkosa walaupun pakai jilbab, ya tidak bisa kita kita bisa menjaga, berusaha. Perempuan dalam rumah diperkosa, dibunuh dalam rumah, di dalam rumahnya. Apakah kemudian nggak menjamin orang di dalam rumah itu nggak diperkosa gitu? Berarti ya udah perempuan keluar rumah aja. Perempuan dianjurkan untuk di dalam rumah. Jadi kalau tadi ada cerita bagaimana ada wanita yang pakai jilbab masih diperkosa, coba dilihat berapa persen perempuan yang pakai jilbab diperkosa. Bagaimana kejadiannya? Dia berjalan sendirian. Perempuan diperintahkan dalam Islam untuk tidak berduaan dengan laki-laki. Perempuan dianjurkan atau diperintahkan untuk tidak safar kecuali dengan mahram. Artinya syubhat yang tadi itu sebenarnya syubhat yang lebih lemah daripada rumahnya laba-laba. Karena sejatinya secara data, kalau kita bicara data lah, coba dilihatlah di mana banyak terjadi pemerkosaan. Apa penyebab terjadi pemerkosaan? Apa penyebab terjadinya pelecehan? Bercampurnya laki dengan perempuan. Sampai di Meksiko, jemaah di Meksiko, Ana benar-benar heran. Sebelum Indonesia itu membuat busway itu ada bagian depan buat perempuan, bagian depan buat laki-laki. Kemudian ada gerbong-gerbong komuter itu yang untuk perempuan, yang untuk laki-laki. Sebelum Indonesia melakukan itu, di Meksiko udah dilakukan. Kenapa? Karena mereka melihat kalau bercampur laki sama perempuan, perempuan dizalimin. Dan ini ternyata Islam udah ngajarkan dari dulu. Jadi syubhat-syubhat seperti itu sebenarnya syubhat ya omong kosong yang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan penelitian, yang ada hanya kebencian kepada Islam. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Dari Perth ada pertanyaan titipan dari seorang ibu. Bolehkah saya merasa capek? Bagaimana cara saya untuk terus bisa sabar menghadapi cobaan dan fitnah terus menerus terhadap dirinya? Di mata seseorang dia lakukan itu
selalu dinilai salah. Tolong nasihatnya untuk seorang ibu ini, Ustadz, karena dia sudah merasa lelah. Jazakallah khairan. Satu lagi, Ustadz. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, seorang wanita menjaga anak-anak dari kawan-kawannya, di antaranya anak kawan-kawannya itu ada yang lelaki sudah akhir balik, artinya teenager. Sedangkan wanita ini udah umur 70 tahun. Bagaimana itu menurut nasihat Ustaz? Jazakallah khair. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana harus bersabar menghadapi musibah yang silih berganti, ya. Yang dia kok kayaknya udah gak sabaran menghadapi yang seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Kadangkala ditanggapin selalu buruk oleh orang lain, padahal kita ingin berbuat baik. Hidup ini ujian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, karena Allah sudah memutuskan bahwa dunia ini darul bala, negeri bala. Maka kalau ini mencari kesenangan di muka bumi ini salah, bukan tempatnya. Seperti orang mencari mutiara di padang pasir. Kemudian seorang wanita kadang-kala merasa hanya dia yang susah hidupnya. Orang lain bahagia, orang lain senang, ana susah hidupnya. Subhanallah. Sejatinya semua orang memiliki cobaan yang berbeda-beda. Terus bagaimana supaya kita bisa bersabar? Yang pertama, melihatlah kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kepada hikmah yang Allah inginkan dari kita. Ada bala yang kata Nabi SAW terus mendampingin seseorang. Nemenin orang ini, bala ini gak lepas. Sampai kapan? Sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Oh, ternyata bala itu seperti sabun cuci yang membersihkan baju. Noda-noda itu jadi hilang. Kita pun sedang dibersihkan. Kemudian kalau bicara tentang pahala buat orang yang dapat bala, yang hidupnya penuh dengan musibah, maka subhanallah tentunya berbeda dengan orang yang senang hidupnya atau yang tidak dapat bala kecuali sedikit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Itu orang-orang yang hidupnya ya jauh dari bala, tidak terlalu banyak yang menimpa dia di dunia. Ketika melihat pahala, balasan, ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang penuh dengan bala hidupnya, dia ingin kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting dari besi supaya dia dapat pahala itu. Maka lihat ke sana. Kemudian selain melihat ke sana, hendaklah melihat kepada yang di bawah kita agar terhibur kita. Bukan hanya kita yang susah. Ada banyak orang yang lebih susah dari kita hidup. Hal itu insya Allah akan membuat kita jadi bersyukur. Kemudian itu juga lihat nikmat Allah tuh banyak yang diberikan kepada kita. Hanya saja orang itu ketika kena musibah, konsentrasi dia kepada musibah itu. Dia lupa. Lupa dengan apa? Kenikmatan Allah yang lainnya yang Allah telah berikan kepada dia. Maka hendaklah seorang lakukan hal itu sambil berdoa memohon kepada Allah, Allahumma afriq alaina sabra. Dan ketika dia sudah mulai kehabisan energi untuk sabar, maka cobalah dia ngapain? Sholat, bertasbih, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menguatkan dia. Tapi ada pun berkaitan dengan pertanyaan kedua,
tentang seorang wanita yang mungkin merawat anaknya orang, yang mana anaknya itu nggak semuanya perempuan, ada yang laki-laki, kemudian yang laki-laki udah remaja, udah baligh. Apa yang harus dilakukan? Maka dia menjaga interaksi dengan anak-anak itu. Ada batasan-batasan yang harus tetap dia jaga. Seperti apa? Di antara batasan yang harus dijaga adalah ya dia tetap harus pakai jilbab. Dia tetap harus pakai kerudungnya. Kemudian dia tidak berduaan dengan anak itu di rumah. Dan juga auratnya anak itu kita juga udah nggak boleh ngelihat, karena dia udah, kalau kecil mungkin ya kita merawat dia, gantiin baju dia, tapi ketika dia sudah mulai besar, maka hendaklah perempuan-perempuan yang bekerja mungkin sebagai perawat anak-anak perempuan untuk menjaga diri. Dan kalau ternyata dia itu ada yang modelnya hadonah, tempat penitipan anak, harus dipisahkan. Kalau sudah ada laki-laki yang baligh, ya sudah bersama laki-laki yang baligh, dan perempuan yang baligh dengan perempuan yang baligh pula, atau dengan anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Melbourne mau punya 2 pertanyaan. Yang pertama, ada travel mengurus jamaah untuk pergi umroh. Travel ini memberikan keringanan pergi umroh dulu, terus habis itu boleh bayar bertahap, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon pencerahannya. Yang kedua, di Indonesia kan kita ketahui banyak yang ikut senam-senam, terus kadang mereka pakai jilbab, tapi pakai aksesoris, pakai make up. Kebetulan saya ada family yang udah cukup umur, beliau janda. Saya mau menasehatinya Ustadz agar dia tidak tersinggung. Mohon pencerahannya Ustadz, gimana caranya kita kasih nasihat untuk beliau. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama, yaitu ada travel umroh yang menawarkan untuk berangkat umroh gratis, bukan gratis, bayar pulangnya. Jadi bayar secara bertahap ketika sudah pulang dari umroh. Berkaitan dengan hal ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki sebuah kewajiban atas umat manusia untuk berkunjung ke rumahnya bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Baik itu haji atau umrah, berkunjung ke rumah Allah ini untuk yang mampu. Yang tidak mampu nggak wajib untuk berangkat ke sana. Kalau dia mau berangkat dengan berhutang, maka ingat bahwa Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Ini travel sekarang yang ada dalam benak kebanyakan mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, mencari jamaah sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tadi, mamanya bayarnya setelah pulang. Kalau engkau memiliki sesuatu yang bisa dijaminkan untuk membayar, mungkin boleh berangkat. Tapi kalau nggak ada, jangan. Karena kalau engkau mati meninggalkan hutang, orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, ketika dia punya utang, maka subhanallah, tidak akan masuk surga sampai dia melunasi hutang. Maka nasihat ana, berusahalah untuk tidak berhutang, kecuali punya jaminan yang bisa untuk membayar itu. Tapi kalau mengatakan enggak, insya Allah
Ana bisa nyicil dengan gaji bulanan. Ketika engkau meninggal dunia, engkau nggak punya gaji bulanan. Selesai sudah urusanmu. Dan akan menjadi beban buat keluargamu nantinya. Padahal itu bukan sesuatu yang harus engkau kerjakan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Taib. Lalu berkaitan dengan pertanyaan kedua ya, yang memiliki tentang senam, yang udah pakai jilbab tapi tetap pakai aksesoris ya, tetap make up macam-macam, tuh perempuan jamaah. Padahal udah umur ya, kadang kala dia udah janda apalagi ya, tetap dia itu ingin menarik orang lain untuk memandang dia. Gak berhenti jamaah. Subhanallah. Ini pertanda memang godaan wanita ini dahsyat sekali. Lalu bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang-orang seperti ini? Kasih nasihat tentang iman terlebih dahulu. Tentang hakikat kehidupan. Tentang bagaimana seorang muslim seharusnya hidup di muka bumi ini. Dengan cara seperti itu, ingatkan dia dengan akhirat ya. Ingatkan dia dengan surga Allah Azza wa Jal. Kemudian sampaikan bahwasanya banyak perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan ya. Larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Kemudian baru berbincang tentang seorang muslimah itu seharusnya jaga diri. Jangan sampai dia menjadi penyebab lelaki tergoda sama dia. Dan setan tuh senangnya di sana tadi. Nih perempuan kalau keluar rumah langsung dijaga sama setan. Tadi dilihat dari jauh, wah ini dapat dia buruan untuk memburu yang lainnya. Jadi sekedar buat umpan untuk berburu yang lainnya. Dan subhanallah perempuan itu kalau dalam rumah itu hampir nggak mau bermake up. Dan Allah tanya sama yang dari mana aja. Ana mau tanya, yang dari Melbourne. Ana mau tanya dari Melbourne. Kenapa perempuan itu kok baru bermake up kalau keluar rumah? Nah, Alhamdulillah dari Melbourne kalau keluar nggak ada yang pakai make up. ya kita lihat perempuan umum, bukan Melbourne, banyak tuh perempuan. Kalau keluar rumah semua pakai make up. Kalau dalam rumah nggak bermake up mereka. Bener nggak perempuan? Ini kita bukan bicara perempuan yang pakai jilbab ya, enggak. Perempuan yang nggak pakai jilbab. Kenapa kalau dia di rumah nggak bermake up? Kenapa? Karena nggak ada yang ngeliatin. Ini pertanda memang dia menggunakan itu supaya dilihat oleh kaum laki-laki. Seperti cerita awal Bani Israel. Adakah perempuan dalam rumahnya dia pakai sepatu hak tinggi ya, kemudian di depan suaminya dia jalan dengan sepatu itu? Ada nggak? Ada insya Allah kalau udah pakai jilbab. Kalau udah ngerti agama, masya Allah, dia biasanya akan berusaha untuk menghibur suaminya. Suaminya datang dia pakai sepatu yang bagus, pakaian yang indah, karena tujuan dia memang menghibur suaminya. Maka kasih nasihatlah perempuan-perempuan yang seperti itu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk berharap pahala dari Allah dan tidak menggoda laki-laki yang seharusnya mereka menundukkan pandangan, tapi kita memang ingin dia melihat kita dan memandang kita. Kemudian yang terakhir, ingin dipuji dan disanjung dengan keindahan yang ada pada dirinya. Padahal udah tua kadang-kala jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, silahkan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik Ustaz, saya membacakan pertanyaan dari Canberra. Siap. Yang pertama, bagaimana hukumnya bersalaman dengan kakak ipar maupun keponakan laki-laki yang berbeda jauh umurnya dan kakak ipar itu sudah kita anggap sebagai kakak atau bapak sendiri, sedangkan keponakan laki-laki dari suami sudah kita anggap sebagai adik sendiri. Yang kedua, satu-satu aja biar nggak lupa Ustaz. Mengenai hal yang sedang viral saat ini mengenai disertasi seorang doktor Universitas Islam tentang halalnya zina
jika di tempat tertutup dan haram jika di tempat terbuka. Gimana? Afwan? Yang kedua? Yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal yang sedang viral saat ini mengenai disertasi seorang doktor Universitas Islam tentang halnya zina jika di tempat tertutup dan haram jika di tempat terbuka. Nah, Allahu Akbar jemaah. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama Ana sampai lupa. Apa pertanyaan pertama? Ipar. Pertanyaan pertama tentang ipar. Jamaah berkaitan dengan menganggap yang bukan mahram jadi mahram, tetap nggak bisa. Yang bukan mahram tetap bukan mahram. Oh, kita sudah anggap sebagai saudara sendiri. Memang ada sesama sepupu nih, karena dia itu hidup bareng ya, bertetanggaan sampai besar, kayaknya udah seperti kakak beradik, itu tidak menjadikan mereka kakak beradik. Sebagaimana kakak ipar atau abang ipar itu tidak akan pernah menjadikan dia sebagai mahram. Keponakan ipar juga, keponakan suami tidak akan pernah menjadi mahram. Jadi kita baik sama mereka, kita jaga silaturahim dengan mereka, tapi tetap dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah, mana yang mahram dan mana yang bukan mahram. Apa yang bisa kita lakukan kepada mahram kita, apa yang bukan mahram kita. Bukan berarti kita boleh berduaan dengan dia, karena kita sudah anggap dia sebagai bapak kita, subhanallah. Kita kemudian melakukan yang biasa kita lakukan dengan mahram kita, berduaan sama dia, nggak boleh. Tetap jadi anggapan dari diri kita itu tidak menjadikan atau tidak merubah hukum sejatinya. Hukumnya tetap. Kalau yang kedua berkaitan dengan viralnya sebuah disertasi yang berpandangan bolehnya berzina. Dia tidak mengatakan berzina ngomongnya. Karena kalau bicara bolehnya berzina, nggak ada yang membolehkan zina. Mereka bahasanya bolehnya melakukan hubungan seksual. Bolehnya berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Ini dalilnya dengan milkul yamin, karena di masa dulu itu budak-budak itu boleh digauli oleh pemiliknya. Boleh digauli sama pemiliknya tanpa pernikahan. Berarti boleh kita cari perempuan yang kita nggak perlu nikah lah dengan dalil tadi. Kenapa diviralkan jamaah? Kenapa yang nulis seorang muslim? Sejatinya tulisan-tulisan barat itu udah banyak kayak gitu. Mereka menebarkan syubhat-syubhat, tapi karena yang menulis itu orang kafir, maka nggak diterima oleh umat Islam. Yang namanya mustasyriqun, para orientalis. Sejak dulu mereka berusaha menebarkan syubhat-syubhat, membuat kajian-kajian. Tapi kajian-kajian mereka nggak laku. Karena umat Islam, kafir. Maka orang-orang kafir pun berpikir, kalau begitu nggak bisa kita berbicara pakai lisan kita. Pakai apa? Pakai lisannya orang Islam. Maka bagaimana umat Islam ini diajarin sama mereka? Baik yang dari Indonesia, dari Mesir, dari Maroko. Orang-orang belajarnya ke barat nih. Dulu awalnya ke barat belajarnya. Belajar di Sorbonne, di McGill, di Kanada sana, atau di Amerika, belajar di sana, belajar Islam. Kita ini selalu berbicara, kita tuh ketinggalan sama orang Barat. Mereka sudah sampai ke bulan, kita masih belajar tentang masalah namanya khilafiyah. Betul, seharusnya udah selesai. Urusan agama nggak usah di otak-atik. Antum belajar ke Amerika bagaimana bikin rudal. Belajar ke Amerika bagaimana bikin pesawat tempur. Belajar ke sana bagaimana pulang bisa bikin handphone tanpa kita harus impor dari Amerika, dari Cina, dari Korea. Hendaknya kita belajar ke sana itu. Ketika belajar ke Amerika, belajar Islam, pulang ngerusak Islam. Kenapa? Laung belajar dari orang yang memang ingin merusak Islam. Dari dulu.
Maka ini masalah kita jamaah. Ada sampai seorang guru besar perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia dulu, udah mati dia. Dia pulang dari Kanada, awalnya sekolah di Indonesia, terus ke Mesir, terus lanjutkan S2, S3-nya di Kanada, kemudian dia memiliki pandangan-pandangan yang merusak Islam, dan bukunya itu, Masya Allah, dijadikan kurikulum di perguruan tinggi Islam. Subhanallah jamaah. Ketika dia ke Kanada, dia cerita, Ana baru dapat Islam di sini. Dia di Mesir sekolah, bertonton nggak dapat Islam di sana. Dapat Islam yang benar di Kanada. Islam yang apa? Islam yang sudah di-redesign oleh orang-orang Barat itu supaya umat Islam ini tidak ditolong sama Allah SWT. Dan kalau sekarang viral, beberapa tahun yang lalu sudah ada buku sama dari perguruan tinggi Islam, sebuah jurnal yang menulis, Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Lanjutannya sekarang. Dulu sudah ada tuh buku, cuma belum viral mungkin. Karena ya masih banyak ulama-ulama yang menentang. Tapi sekarang muncul nih yang seperti ini. Jadi dulu judulnya, Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur, sebuah memorial yang ditulis dengan anggapan bahwasanya apa sih bedanya pernikahan dengan pelacuran? Pernikahan itu hanya kantong-kantong sperma laki-laki. Dan sama, yang dibungkus dengan buku hijau, pernikahan, sama aja dengan yang pelacuran itu sendiri. Dan mereka mengatakan yang kita lihat sekarang, dulu pelacur, nggak ada lagi pelacur, sekarang disebutnya PSK. Semua muaranya itu adalah untuk merusak. Dan wanita ini adalah yang jadi korban sebenarnya. Dia yang jadi korban sebenarnya. Hanya para wanita merasa dia bisa hidup bebas, dia bisa bekerja semau dia, keluar semau dia, masuk semau dia, dengan laki mana dia akan berzina dia lakukan itu. Tapi bahasa-bahasa agama ini mulai dihilangkan untuk mengikis keimanan sebenarnya. Maka nggak usah diviralkan. Kita itu kadang-kadang memviralkan sendiri. Udah banyak orang yang jauh dari agama baca itu, oh bagus ini. Sehingga mereka ketika berzina tidak lagi merasa berdosa. Dulu orang berzina, ini bedanya bid'ah dan maksiat. Ketika orang melakukan kemaksiatan, dia tahu ini dosa. Dia berzina, ini dosa. Ketika masalah syubhat, yang fitnahnya syubhat, kemudian dia bikin sesuatu aturan agama yang baru, dibungkus seakan-akan agama membolehkan. Dengan pemikiran dia itu, bagaimana orang akan bertobat? Ketika dia melakukan perzinaan, yang dibilang hubungan seksual di luar nikah, tapi yang ada sandarannya dalam agama, sehingga itu seakan-akan boleh, gak akan pernah bertobat. Yang ada, ya memang kiamat udah deket ya ma. Tapi kita harus berusaha. Jangan sampai Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang terburuk. Yang terjadi kiamat itu kiamat tidak akan terjadi kecuali yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang paling buruk pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dari Brisbane Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya bagaimana batasan antara misalnya kita udah punya anak laki-laki yang teenager, apakah boleh misalnya di rumah itu kita berpakaian seksi gitu Ustaz? Mungkin dengan alasan kalau misalnya di Australia kan di luar tuh banyak yang berpakaian seksi, jadi biar anak laki-laki kita ini nggak kaget gitu loh, jadi udah terbiasa. Apakah boleh seperti itu? Dia terbiasa. Maksudnya jadi nggak kaget melihat karena di rumah kan misalnya dia udah melihat misalnya mungkin ibunya misalnya berpakaian seksi, itu apakah boleh seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya seksi yang bukan terlalu seksi, maksudnya masih udah ini, maksudnya masih dalam batasan, cuman dengan maksud seperti itu Ustaz. Iya. Yang kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan umroh sendiri atau haji sendiri itu gimana? Nah, Di atas katanya 45 tahun boleh.
45 tahun. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Pertama, perempuan di rumah pakai pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan. Artinya kalau dia pakai pakaian seksi yang bisa menimbulkan hasrat, itu nggak boleh. Apalagi dia ingin menunjukkan kepada anaknya. Anak itu menghormati ibunya. Anak itu cinta sama ibunya. Tapi tetap nggak boleh ibunya menggoda syahwat anaknya dengan pakaian seperti itu. Kalau bicara nantinya, ya Ustadz untuk membiasakan dia itu akan terbiasa dengan sendiri nanti di luar melihat hal itu. Tidak perlu ibunya memberikan pembiasaan seperti itu kepada dia. Tapi ibu pakai pakaian seksi, artinya kalau pakaian yang sopan ya, pakaian yang mungkin dia pakai rok, pakai baju yang sopan di depan suaminya, nggak ada masalah. Anaknya yang penting tadi jangan sampai menimbulkan syahwat ketika berpakaian di depan mahram-mahramnya, tetap dengan pakaian yang sopan. Adapun anaknya nanti di luar, kita kasih penjelasan. Wallahi jamaah, kalau bicara di luar itu pakaian seksi, mau nggak mau, sekarang kita berangkat kemanapun. Jangan di Australia, di Indonesia. Anak-anak kepingin main di mall, mamanya kemana. Pemandangannya nggak ada yang enak sebenarnya. Maka kita benar-benar harus mendidik anak kita dengan keimanan. Dengan cara apa? Kita katakan ketika melihat sesuatu yang menggoda, tundukkan pandanganmu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau sesama perempuan sama perempuan, ya tetaplah pakaian yang sopan ya, tapi tidak sampai pakaian seksi yang tidak sampai menggoda lah, tetap sopan lah. Karena kadang-kala perempuan sama perempuan lagi ada pernikahan ya, dia pakai gaun malam yang bagus seperti, tapi jangan sampai menimbulkan syahwat. Karena LGBT sekarang ini naudzubillah udah tersebar di mana-mana. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan haji umrah tanpa mahram. Jadi kalau kita berbicara hukum fikih, memang akan mendapatkan khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh dikarenakan dahulu larangannya itu berkaitan dengan keamanan buat wanita tersebut. Nah, sekarang kalau bicara keamanan, siapa yang menjamin keamanan tadi buat dia? Dia nggak akan tergoda di sana, ada yang jagain dia. Kemudian kalau bicara umur 45 tahun ke atas, memang pemerintahan Saudi mungkin tidak mensyaratkan mahram buat yang 45 tahun ke atas. Bukan berarti yang umur 45 tahun ke atas nggak menggoda. Kadang-kadang ada wanita yang masih menggoda. Maka nasihat ana, tetaplah berusaha untuk tidak umroh, tidak haji kecuali pakai mahram. Namun kalau kondisinya benar-benar tidak punya mahram dia ya, nggak ada mahramnya dia, udah mati semuanya dan dia ingin berangkat haji, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak punya mahram jadi nggak wajib dia haji walaupun dia punya harta. Tapi dalam madhab lainnya kalau memang dia, dalam madhab Syafi'i kalau nggak salah, kalau memang sudah nggak ada mahram, maka dia bisa berangkat dengan jaminan teman-teman perempuan yang akan menjaga dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya Ustaz, kalau kita ikut arisan tapi terus dapat pertama, uangnya ini misalnya lumayan gitu ya Ustaz jumlahnya. Kalau kita nggak pakai sampai setahun, arisannya juga belum selesai, masih bayar terus, itu harus dizakatin apa enggak Ustaz? Terus yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya menyambung pertanyaan 2 minggu yang lalu mengenai yang orang tua mengambil uang anaknya tanpa sepengetahuan si anak itu Ustaz. Siap. Dalam hal ini Ustadz yang mengambil itu ibu, dia mengambil uang anak perempuannya dengan kondisi si ibu ini sudah meninggal suaminya dan si anak ini sudah menikah dan dia berpenghasilan sendiri. Anak perempuan ini tidak bergantung sama suami. Ya. Penghasilannya Masya Allah Ustadz. Ya. Tapi kalau diminta dia agak pelit Ustadz, tapi kalau diambil dia nggak tahu. Masya Allah. Jazakallah Ustadz. Siap.
Berkaitan dengan pertanyaan pertama. Apalagi pertanyaan pertama? Arisan. Arisan. Ketika kita punya uang yang mengedap dan masuk ke nisabnya, sedangkan kita punya utang, yang utang itu belum jatuh temponya, apakah ini ada zakatnya? Ada zakatnya. Dia keluarkan zakatnya. Kecuali dia kalau nggak kepingin keluar zakatnya, bayarin tuh utangnya. Arisan itu umpamanya. Kalau anti mama anak punya uang banyak, Ustaz, nggak kepake. Sedangkan anak punya utang arisan ini, umpamanya dapat duit 100 juta. 100 juta. Utangnya sama 100 juta nantinya. Karena uangnya orang juga ini. Dia yang sudah dia dapat itu dia harus bayar tiap bulan 10 juta umpamanya. Maka kalau dia ingin selamat, lebih baik dia bayarin tuh. Anak udah lunas arisan anak. Jadi dia nggak punya duit. Tapi kalau uang itu mengendap di tempat dia dan dia nggak pakai sampai nisabnya, ketika di akhir tahun, maka dia keluarkan zakatnya. Jadi berkaitan dengan utang kita ke orang, apakah dipotong utang kita sama orang? Umpamanya anak punya uang 100 juta. Anak punya uang 100 juta, anak punya utang rumah nih, nyicil. Rumah ini masih sisa 300 juta. Memang nyicilnya sampai 10 tahun. Apakah Anda nggak wajib zakat? Wajib zakat. Pendapat yang lebih kuat wajib zakat. Karena memang ketika itu engkau punya uang itu. Kecuali uang itu kau bayarkan, kau nggak punya uang. Tapi kalau masih ada pada dirimu dan engkau tidak melunasi utangmu, maka hendaklah mengeluarkan zakatnya. Adapun menyambung pertanyaan yang lalu. Jelas sekali pertanyaannya. Ibu ini ngambil harta anak perempuannya yang punya penghasilan sendiri, bukan mengambil harta suami putrinya. Ketika dia memang memerlukan uang tersebut, maka dia ambil dengan cara yang baik. Khudhi bil ma'ruf. Ambil dengan cara yang baik. Untuk kebutuhan. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermegah-megahan. Insya Allah tidak masalah dia mengambil harta putrinya yang itu memang milik putrinya sendiri, bukan milik suaminya. Kemudian sang ibu mengambil dengan cara yang baik. Karena seorang anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbakti sama orang tuanya itu salah satunya dengan harta. Kecuali perempuan ini nggak punya harta, anak nggak punya harta, Ustaz, harta itu harta milik suami. Maka ketika itu nggak boleh ibunya ngambil harta suaminya akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dari Perth, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang soal hutang tadi, Ustadz, misalnya saya punya hutang, lalu saya sakit, terus saya sudah mengucapkan sama suami saya akan melunasi hutang saya kepada seseorang. Suami saya udah tahu bahwa saya punya hutang sama seseorang, tapi suami saya belum tahu orang itu siapa. Tapi saya udah niat untuk bayar hutang itu sebelum saya misalnya meninggal duluan, umpamanya begitu, Ustaz. Tapi saya udah ada niat untuk bayar. Bagaimana Ustaz kembali ke soal hutang yang tadi Ustaz jelaskan? Gimana? Afwan. Niatnya baru mau mati baru niat. Sebelumnya nggak niat mau bayar. Ya niat, maksudnya bukan gitu, Ustaz. Maksudnya niat. Gimana? Anak-anak jadi nggak paham. Ini niat. Kan niat mau bayar hutang. Iya kan. Saya misalnya udah bayar, udah dicicil gitu, Ustaz, misalnya gitu. Dalam proses pencicilan hutang. Oke. Ya, misalnya. Nah, terus karena misalnya saya sakit, saya bilang sama suami saya gitu misalnya. Bilang dan itu untuk apa? Ya, untuk bayar, untuk menyelesaikan hutang itu. Tapi seandainya terjadi apa-apa sama saya udah bilang sama suami saya mau melunasi hutang. Tapi saya belum nyebut nama orang itu, nama yang saya punya hutang itu, tapi saya keburu meninggal gitu. Gimana dengan niat itu? Kalau gimana niat bayar. Tapi kalau nggak dibayar belum bayar berarti. Udah bayar, udah dicicil. Gitu. Belum lunas kan?
Ya berarti kalau belum lunas mati meninggalkan hutang. Iya, nah suami saya tuh mau lanjutin pelunasannya itu, tapi suami saya nggak tahu orangnya siapa gitu. Oh, oke. Jadi masalahnya anti minta suami melanjutkan pembayaran itu. Nah, tapi suami nggak tahu. Maka di sini karena nggak disebutkan namanya. Maka di sini tugas keluarga, tugas keluarga. Penting keluarga ini ketika keluarganya meninggal dunia, hendaklah dia menanyakan kepada teman-temannya ya. Kalau abah ana punya utang, kalau ibu ana punya utang, atau kalau hal ana punya utang, tolong datang ke ana akan lunasin insyaallah. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya akhirnya tidak terlunasi utangnya, apakah anti tetap dosa? Tetap menanggung itu. Makanya pentingnya mencatat hutang. Karena niat saja, insya Allah jemaah, kalau orang niat, semoga Allah mudahkan. Tapi bukan berarti dia telah melunasi hutangnya. Dan bagi orang yang telah menghutangi orang lain, kemudian orang itu meninggal dunia, dan dia tahu ahli warisnya, maka seharusnya dia ngasih tahu ahli warisnya. Kenapa? Karena sebelum pembagian waris itu, Allah Azza wa Jalla menyuruhnya untuk dikeluarkan dalam pembayaran hutang dan wasiat. Kemudian gimana kalau pemilik uang ini nggak ngasih tahu? Enggak lah, anak akan tagih di akhirat. Nggak boleh engkau. Engkau dosa juga. Karena tuh keluarganya nggak tahu. Dan engkau ingat. Dan keluarganya mau bagi warisan sedang menunggu. Mungkin abah punya utang. Ditunggu-tunggu engkau nggak datang. Dengan alasan mau nagih di akhirat. Ya enggak. Dan ini juga membuat kita lebih berhati-hati tentang utang agar ditulis wasiat. Kalau engkau punya utang, tadi tulis wasiat. Ana punya utang sama fulan, sama fulan, sama fulan ya. Sebelum membagi warisan, tolong ini dilunasin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Hari ini Malaysia ikut nggak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana nih? Melbourne. Melbourne lagi, balik lagi gitu ke Melbourne. Ini Pak Ustadz mau nanya nih, apakah jika wanita yang kerja buat keluarganya itu termasuk sedekah? Terus yang kedua, boleh nggak nambah lagi? Jangan banyak-banyak, satu cukup. Satu lagi dong Pak Ustadz, apakah wanita wajib salat Jumat? Itu aja Pak Ustadz, sekolah ya. Barakallahu fiik. Iya, seorang wanita yang bekerja untuk membantu keluarganya, mungkin dia kasih kepada suaminya, mungkin dia kasih kepada anak-anaknya. Apakah itu sedekah? Nah, cerita Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dia bekerja menenun kemudian dijual, dibuat makan sama keluarganya. Ketika dia tanya sama Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, yang kau berikan kepada suami dan anak-anakmu itu adalah sedekah. Tinggal bagaimana kita niat baik jamaah dalam bekerja ini, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk memperbanyak harta, tapi untuk memenuhi kebutuhan kita. Adapun wanita tentang Jumat, maka nggak wajib dia sholat Jumat. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, maka gugur sholat duhur dia. Menurut pendapat yang lebih kuat, cukup dia sholat Jumat menggantikan sholat zuhur dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Kuala Lumpur ini. Tadi pertama sudah Ustadz. Oh sudah pertama. Nah, tafadhali. Bagaimana sebaiknya untuk anak perempuan kita, apakah lebih baik sekolah di sekolah umum yang dekat dengan rumah orang tuanya, atau sebaiknya sekolah di pesantren yang lokasinya jauh dari rumah, di mana orang tuanya tidak bisa rutin menjenguknya? Dan sebaiknya umur berapa kalau misalnya lebih baik sekolah di pesantren? Nah, barakallahu fiik. Ya subhanallah jamaah, berkaitan dengan sekolah ini, ana berharap semua yang mendengar suara ana ini, dimanapun kau berada, ana ingin di setiap kota itu ada sekolah khusus putri, bukan pesantren. Ana keingin setiap kota ada sekolah khusus putri, SMP dan SMA, khusus putri. Kenapa? Karena masalahnya banyak orang-orang yang berat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Tapi dia takut untuk menyekolahkan putrinya di SMP atau SMA umum. Karena bercampur laki perempuan.
Dan sudah banyak kejadian perzinaan di sana karena memang mereka berada di lingkungan yang memudahkan untuk berzina. Orang tua takut. Banyak orang-orang itu yang seperti itu. Apa solusinya? Ya kita yang harus berpikir. Dan insya Allah ya, Ana pernah sampaikan bahwasanya di Jakarta itu ada sekolah Kanisius milik orang-orang Katolik dari sejak dulu tahun 30 Masehi, itu khusus laki-laki saja. Khusus laki-laki saja. Dan ada sekolah-sekolah Katolik yang khusus perempuan saja. Bukan pesantren, sekolah khusus perempuan. Maka harapan anak kita, umat Islam, memiliki di setiap kota itu solusi untuk kebaikan umat ini, kebaikan negeri ini dan bangsa ini, sekolah khusus perempuan. Karena ada orang yang nggak mau masuk anaknya pesantren karena jauh mungkin, karena susah untuk berjumpa dengan anaknya. Maka nasihat anak, kalau tadi ada sekolah perempuan dan insya Allah lingkungannya baik, silahkan sekolah di situ, nggak harus ke pesantren. Tapi kalau tidak mendapatkan lingkungan yang baik, maka solusinya pesantren. Terus kapan dimasukkan ke pesantren? Anak itu mulai lulus SD biasanya sudah bisa mandiri. Ini umum. Anak kalau sudah lulus SD biasanya sudah bisa mandiri. Tapi ada yang nggak umum. Ada yang masih belum bisa berpisah sama orang tuanya. Biasanya setelah lulus SMP. Itu nggak banyak yang kayak gitu. Tapi rata-rata biasanya lulus SD itu sudah siap. Kalau sebelum SD janganlah karena terlalu kecil. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.